Jabatan Angkatan Pertama Gelombang Kedua tahun 2022 Universitas Sriwijaya dengan nomor ujian 2023-210969 dan nomor UKG 2015-0293-3872. Hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya selaku guru bidang studi Bahasa Indonesia akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Maitreya Palembang dengan materi menulis teks ulasan berdasarkan ciri kebahasaan dan strukturnya. Berikut bukti koran elektronik tanggal 13 Juni 2023 dan bukti formulir pendaftaran program PPG periode kedua tahun 2023. Baiklah, langsung saja disimak video pembelajarannya. Ciri. 同学，我们一起祷告，然后开始。齐王武大主大悲，弥勒举世慈悲，引领将离开社会，希望你让我们到同世界人间净土，早日实现祷告完毕。敬礼。好，大家好，大家清楚。谢谢美丽老师。Oke, baiklah sekretaris, silakan ke depan kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Oke. Bentar ya. Maju tak gentar, membela yang benar, menyerah, majulah, majulah, menang. Oke, silakan duduk. Oke, baiklah, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke ya. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik. Hari ini itu kita akan masuk ke materi baru. Materi baru mengenai menulis teks ulasan. Apa? Menulis teks ulasan. Menulis teks ulasan. Oke. Saya ada tampilan mengenai materi ini. Oke, di manakah? Oke ya. Sudah tampil. Menulis teks ulasan berdasarkan ciri kebahasaan dan strukturnya. Ada dua topik mengenai ciri kebahasaan dan kedua strukturnya. Oke, kita tunggu kelas 8 semester 2. Ini tadi ya. Oke. Ada tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik itu kalian menelaah mengenai ciri kebahasaan dan struktur teks ulasan yang disampaikan pendidik di kelas melalui model pembelajaran project based learning. Peserta didik kalian, siswa, dapat menentukan ciri kebahasaan dan struktur teks ulasan dengan benar. Ini yang harus Anda capai di pembelajaran kali ini. Nah, yang kedua apa? Setelah peserta didik melihat, menyimak, dan menelaah isi film pendek dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menulis teks ulasan dengan menggunakan kaidah kebahasaan dan struktur yang tepat. Yang pertama tadi menelaah ciri kebahasaan, yang kedua kalian harus menulis teks. Oke, ini ya, ada pemahaman bermakna.
Peserta didik dapat mengulas suatu karya secara objektif. Kedua itu meningkatkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya kerjasama kalian, bertanggung jawab terhadap tugas dan belajar, berpikir secara kritis, dan peserta didik dapat menilai, memilih, dan menghargai suatu karya. Karena ini berkaitan dengan materi hari ini. Ini ada pretest, tapi sebelum pretest kita membuat kesepakatan dulu. Dalam belajar hari ini, kita berkesempatan bersama, kalau mau ke toilet harus satu orang gantian. Oke, tidak boleh misalnya Leo baru sampai depan toilet langsung ke Thomas lanjut. Oke, jadi ke toiletnya bergantian. Nanti jika tidak memahami atau kurang memahami materi pelajaran, kalian juga bisa bertanya dengan cara mengangkat tangan. Oke, supaya tidak rusuh. Paham? Oke. Selanjutnya, nah ini ada apa? Pretest. Ada link, ini akan saya kirim ke kalian. Bawa handphone? Bawa. Oke, saya kirim ke grup, mohon diisi. Oke, sudah saya kirim. Masuk? Oke, silakan diisi. Silakan diisi. Waktu kita habis ya. Oke ya, sudah banyak yang menjawab. Bagaimana rasanya menjawab soal pretest? Apa? Kaget. Lebih kaget lagi yaitu kita membentuk kelompok menjadi kelompok kecil. Ini kelompok besar kita bentuk menjadi kelompok kecil. Satu kelompok itu 4 siswa. Oke ya, bagaimana membagi kelompoknya supaya gampang? Kita langsung saja. 1, 2, 3, 4. Berhadapan ya. Berhadapan. Oke, berhadapan. Kategorinya buah saja. Yuk. Anggur. Kelompok anggur, kelompok apel, kelompok pisang, kelompok mangga muda. Ya sudah lah ya. Oke. Sebelum saya kasih kejutan, ada lagi. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Kita mulai dari 1. Apakah pernah mengomentari film pendek? Ada yang tidak, ada yang pernah. Yang suka nonton bioskop? Pasti sedikit kita mengomentari ya, secara lisan. Kedua, apa yang disukai dari isi film pendek? Oke, pengertian teks ulasan. Teks ulasan merupakan salah satu jenis teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya. Bisa buku, bisa drama, bisa lagu, atau film. Kali ini kita ke film. Penilaian ini dapat berupa kelemahan maupun kelebihan. Jadi jika selama ini kita hanya mengomentari yang negatif, setelah belajar tentang teks ulasan, saya harap kalian juga mengomentari tentang kelebihan. Poin pertama tadi, ciri kebahasaan. Menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang atau keberpihakan penulis. Berbeda dengan film Tomat dan Cabai, film ini sangat menggugah anak remaja. Nah, berbeda dengan, berarti ada perbandingan karya satu dengan karya yang
lain. Di samping itu, selain itu, dan dengan kata lain. Ini titik-titik artinya kalimat selanjutnya. Paham? Paham. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan. Misalnya apa kalau persetujuan? Saya sangat menyukai film ini. Oke, film ini sangat menarik, kata Vanessa. Selanjutnya menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan. Tadi ya, sebenarnya sama ya 2 dan 3 itu. Menarik, layak, berhasil membuat berhasil membuat penonton menangis. Contoh saja film Korea. Ya, mereka yang acting perempuan yang nangis. Ya, tapi itu berarti udah berhasil ya kan? Itu atau kata yang bermakna sebaliknya. Struktur teks ulasan ada identitas karya, judul, penulis karya atau siapa produsernya boleh. Identitas karya mencakup judul, penulis, penerbit, jumlah halaman. Kalau ini buku. Kalau film berarti apa? Kalau buku jumlah halaman, kalau film durasi ya, penokohan atau tokoh, pemeran, tahun terbit atau tahun tayang dan lain-lain. Masih banyak lagi tergantung penulisnya. Selanjutnya ini orientasi merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya. Jadi bagian orientasi itu kalian menceritakan sedikit tentang karya tersebut, isi tentang karya tersebut. Itu teksnya, filmnya tentang apa? Itu di bagian orientasi. Oke, selanjutnya selain orientasi itu ada penafsiran. Penafsiran isinya berupa gambaran atau penjelasan. Ini kata kuncinya, penjelasan tentang karya yang akan diulas. Penafsiran kan berarti pendapat si penulis atau pengulas ya terhadap karya tersebut, terhadap film tersebut. Paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya evaluasi. Penulis teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Dalam hal ini, pada bagian evaluasi, pembahasan yang ada pada struktur evaluasi seperti kelebihan, kekurangan dari karya tersebut itu masuk ke evaluasi. Jadi yang 3 ciri kebahasan itu banyak di bagian evaluasi. Paham? Yang kurang paham sampai sini siapa? Oke ya. Lanjut. Rekomendasi. Kata kuncinya rekomendasi. Di sini kira-kira apa kata kuncinya? Coba Evelyn baca. Pada struktur ini penulis teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Dalam hal ini pembahasan yang ada pada struktur evaluasi seperti kelebihan, aduh nyangkut deh. Dan kekurangan dari karya yang sedang diulas. Oke ya, jadi ini kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Apakah cocok ini dibaca, ditonton, dilihat oleh penikmatnya? Nih langkah-langkah. 1 adalah membaca atau menonton. Kalau tidak melakukan ini berarti dia menghayal. Kedua, menyajikan suatu karya yang diulas. Ini identitas karya. 3, mencatat aspek Oke, selanjutnya adalah saya ada contoh. Silakan dibaca. Iya, boleh. Tuh. Yuk. Iya, boleh bagi nanti. Baca dulu ya. Identitasnya apa saja di sana?
Oke, penerbit dan tahun terbit. Kemudian bagian orientasi. Bagian orientasi isinya tentang gambaran umum mengenai, dia bahas apa di sini? Cinta Berantasaru. Oke, bagian penafsiran, dia menafsirkan lebih ke arah. Oke, kelebihannya apa di sana? Ada kelemahan di bagian, sementara kekurangannya ya ada di bagian evaluasi. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Oke, apa? Oke, satu orang. Coba Thomas, apa kesimpulannya? Di balik segala kelebihan kekurangannya, buku ini mengundang minat banyak orang. Oke, buku ini, Besar penulisnya. buku ini mengundang banyak minat ya. Artinya buku ini berhasil ditulis, ya enggak? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak? Selanjutnya oke, selesaikan LKPD lembar kerja peserta didik. Saya akan membagikan ini kelompok pisang. Oke, ini kelompok oh mangga muda. Ya pintar. Mangga muda. Beda, bagus beda. Masih muda-muda, seger-seger. Oh ya, karena mereka merasa masih muda, jadi mangga muda. Oke, ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum Anda mengerjakan, ada apa? Langkah pengerjaan. Ada berapa poin? 7. Arvin, baca pertama. Apa? Soal pertama, petunjuk pertama. Ya, ayo. Oke, senja yang kesepian. 2. Nathanael. Ya, baca soal kedua. Soal kedua, tulislah kekurangannya. Tulislah identitas film pendek yang berjudul Senja yang Kesepian. Oke, ya identitas. 3. Apa, Vi? Tulislah orientasi film pendek yang berjudul Senja yang Kesepian. Oke, 4. Apa, Fidel? Tulislah penafsiran film pendek yang berjudul Senja yang Kesepian. Oke, yang kelima, tulislah penilaian. Keenam, kesimpulan. Keketujuh, bukti. 3. Bukti ciri kebahasan teks ulasan yang sudah Anda tulis. Jadi Anda tulis dulu, baru kalian tentukan. Nah, ini film pendek mengenai apa? Oke, senja yang kesepian. Senja. Oke, sebelum Anda mengerjakan, kita tonton dulu. Bentar ya. Dari survei siswa baru, banyak yang bilang takut nggak bisa nyesuaiin diri sama kehidupan sekolah. Gimana ya? Ini poin-poin yang penting tolong catat ya, Zi. Nanti kita bawa waktu rapat pertemuan sama guru. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kak, jadi film pas kemarin syuting motor di mana? Ini kemarin kata Pak Herman jangan dibawa dulu. Jadi kita simpan dulu ya, soalnya mau dipakai buat syuting sama tante pas sekolah. Jadi tolong taruh di depan aja. Makasih ya. Sip. Kak Sherry, ya dokumen ini gimana ya Kak? Kasih ya. Tadi ada apa? Kamu Ada keamanan baik buat kalian semua. Kalian hebat sekali. Banyak komentar positif tentang adik visual kalian.
bahwa kerjasama itu menyenangkan. Oke, sudah disimak? Oke, sekarang kalian mengerjakan LKPD tersebut, ya, mengerjakan LKPD tersebut, lembar kerja peserta didik. Isi di bagian itu ada kolom-kolomnya, isi sesuai kolom ya, diskusikan dulu. Oke ya, sambil saya putar, sambil kalian ngerjain, oke? Tapi suaranya saya agak kecilin ya, supaya diskusi kalian. Kalau masih lupa boleh diingat, boleh dilihat-lihat lagi, tapi sambil mengerjakan. Boleh. Waktunya 10 menit ya. Bagi tugas, siapa bagian evaluasi, bagian identitas. Kita mulai presentasinya, dimulai dari kelompok anggur. Oke, silakan kelompok anggur, anggur hijau dan anggur ungu. Silakan. Teman-teman kelompok lain silakan disimak. Jadi selamat pagi semuanya. Ini kami dari kelompok anggur. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang film Senja yang Kesepian. Jadi anggota kami ada dari Evelyn, ada Ivi, ada Vanessa dan ada Linda. Jadi ya langsung kita mulai saja dari soal pertama. Tulislah identitas film pendek yang berjudul Senja yang Kesepian. Jadi yang pertama judul filmnya itu Senja yang Kesepian. Pemerannya ada Shani, Gracia, Pak Herman, Mutiara, dan Ti. Durasi filmnya 8 menit 8 detik dan sumber filmnya dari cerdas berkarakter Kemendikbud. Selanjutnya tentang orientasi dari film pendek yang berjudul Senja Kesepian yang akan dipresentasikan oleh Ivi. Orientasinya itu film pendek yang berjudul Senja yang Kesepian menceritakan tentang Shani yang menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Selama menjadi ketua OSIS SMA, cerdas berkarakter, Shani menjadi panutan teman-temannya dikarenakan selain baik, Shani memiliki kemampuan akademik yang melebihi dari yang lain. Selama menjadi ketua OSIS, banyak program sekolah yang harus dilakukan oleh tim OSIS. Suatu ketika Pak Herman yang menjadi pembina OSIS meminta Shani dan anggota OSIS lainnya selanjutnya mengenai penilaian atau evaluasi dari tersebut akan dipresentasikan oleh tugas. Evaluasi yang dilakukan ini didapat dalam sangat sederhana namun bermanfaat. Tidak ada penggunaan kata negatif yang digunakan oleh teman-teman. Penampilan
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan? Joven? Oke, apa pertanyaanmu Joven? Kenapa kalian bisa bilang pemerannya tidak berperan secara berlebihan? Kenapa? Kenapa kalian bisa bilang kalau pemerannya tidak berperan secara berlebihan? Kenapa pemerannya dianggap berperan tidak berlebihan? Karena menurut kami ini kan ceritanya tentang remaja SMA nih, jadi yang pemerannya itu memang di usia dia, jadi ya dia enjoy aja jadi pemerannya. Jadi. Oke. Karena memerankan cerita remaja. Bagaimana Joven? Setuju? Oke, beri tepuk tangan untuk Joven dan kelompok. Silakan duduk kelompok anggur. Ya, silakan duduk kelompok anggur. Nah, LKPD-nya mohon dikumpulkan. LKPD-nya mohon dikumpulkan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau masih malu, boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nanti bagian terakhir, boleh nggak bertanya? Boleh, kalau masih malu. Tapi saya rasa dari awal sudah bahagia kan? Selanjutnya kita ke evaluasi. Evaluasinya apa? Evaluasinya hampir sama dengan LKPD tadi. Evaluasi. Kalau tadi LKPD tugas kelompok, kalau sekarang evaluasi tugas individu. Saya kasih waktu 10 menit ya, berdasarkan film pendek. Kalau tadi tentang senja yang kesepian, kalau sekarang apa film pendeknya? Angin berhembus dengan Oke, angin berhembus. Saya buka dulu. Oke, silakan kerja. Panas. Kosong. Jok selalu gak susah dimengerti ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Yuk kita beli apa kayak beli nanti aku dapet deh. Kari Pak Bos. Biar Gak usah terakhir ya sih. Oke, sudah selesai. Evaluasinya silakan kumpulkan. Udah mau deh. Oke, nama tadi ditulis ya. Oke, Felix, Leo. Nah, kita lanjut ke hal yang terakhir mengenai pembelajaran, yaitu kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi teks ulasan berdasarkan ciri kebahasaan dan struktur? Evelyn, apa? Menurut Evelyn, berdiri. Teks ulasan berisi tentang. Jadi berisi tentang pendapat penulis terhadap suatu karya punya Oke. orang lain. Karya. Oke, beri tepuk. Oke, baiklah.
ada kesimpulannya. Nih. Merupakan salah satu jenis teks yang berisi penjelasan, penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya. Teks ulasan berisi penilaian berupa kelemahan maupun kelebihan suatu karya. Dengan demikian, teks ulasan memiliki pengaruh yang kuat kepada pembaca. HP-nya boleh dibuka lagi ya. Saya ada post test. Saya kirim linknya. Sudah masuk? Sudah. Oke, silakan kerjakan, waktunya 4 menit. Waktunya 4 menit. Oke. Silakan disimpan handphonenya. Silakan disimpan handphonenya. Oke, sudah disimpan? Kita melakukan refleksi hari ini. Pertama, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran? Bagaimana perasaan si Thomas? Thomas, bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, senang karena bisa mendapatkan ilmu baru. Poin kedua, siapa ya? Apakah materi ini sulit? Sulit tidak? Tidak. Apa alasannya, Vanessa? Karena mudah dimengerti. Karena mudah untuk dipahami. Ketiga, mengapa perlu memahami cara menulis teks ulasan? Apa jawabannya, laki-laki? Aaron? Apa? Jika membantu orang menentukan gitu. Oke, bisa membantu orang lain untuk menentukan karya itu bagus atau Tidak. tidak. Itu adalah refleksi kita hari ini. Selanjutnya, saya menyukai cara belajar Anda, tidak rusuh, konsisten dengan kesepakatan tadi, dan pada akhirnya ketika refleksi kalian bilang mudah untuk dipahami. Nah, saya ada PR. PR-nya apa? PR-nya mengenai film pendek juga. Film pendek tentang permen karet. Ya, permen karet. Jadi, saya nanti akan kirim link video pembelajarannya ke grup. Oke? Oke. Jadi, bagaimana cara pengerjaannya? Pahami cara pengerjaan LKPD dan evaluasi hari ini. Selanjutnya, PR-nya kapan dikumpul? 2 hari kemudian ada pelajaran kita ya? Oke, 2 hari kemudian ada pelajaran kita, di sana kumpul. Oke, siap. Silakan ditutup bukunya. Pertemuan 2 hari kemudian kita akan masuk ke materi teks persuasi. Oke, di bawah bukunya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mohon ketua kelas doa. 起立。同学们，我们一起祷告，然后开始。谢谢我母大慈大悲弥勒只是慈悲，请你将离开世界，祷告完毕。敬礼。Oke, Cai Chen, sampai jumpa. Silakan pulang.